Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Amin, alamatnya dari Jember Sukowono. Izin bertanya Gus, yaitu yang pertama perihal sholawat. Gimana hakikatnya sholawat itu Gus? Di mana? Hakikatnya sholawat yang sungguhnya itu Gus. Apakah sholawat itu bersolawat kepada diri kita sendiri yang disebut Nur Muhammad gitu Gus? Apa bersolawat kepada Nabi Muhammad? Padahal kalau bersolawat dengan Nabi Muhammad kan yang diharapkan syafaat. Padahal Nabi Muhammad kan makhluk gitu. Makhluk juga. Apakah kita bersolawat kepada diri kita sejati itu Gus? Apa bersolawat kepada Muhammad bin Abdillah gitu? Yang kedua, saya mohon penilaiannya Gus selama saya mengamalkan zikir Sirul Asror. Dulu saya pernah terjun di dunia thariqah, karomah juga terjun Gus. Banyak di sana amalan zikir jahri dan zikir sirri. Tapi sekarang saya tetap ngamalkan, tapi saya sisipkan zikir Sirul Asror itu. Saya satukan jadi zikir Sirul Asror. Amalan sirri saya di situ sisipkan zikir Sirul Asror, jahri juga saya sisipkan zikir Sirul Asror. Dan juga amalan karomah juga gitu Gus. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum dibimbing Allah mengenal tentang sifat dan zatnya Allah lewat dinut tauhid, dulu kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya barang siapa bersolawat terhadap Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Dari arah sini bisa disimpulkan akibat dari kita membaca sholawat sesungguhnya kembali pada diri kita. Walaupun prosesnya itu terhadap Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Lah gitu dah. Pertanyaannya itu apakah kembali kepada diri kita sholawat itu syafaatnya apakah kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Setelah kita itu paham tentang isi pengajaran tentang dinul haq, maka lewat surat Az-Zumar ayat 44 Allah katakan tentang syafaat. Kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah. Apa asy-syafaatu, syafaat atau pertolongan jami'an mutlak milik Allah. Jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah mutlak. Dulu Pak, kita mempunyai iman anggapan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Maka pantas kita membaca sholawat itu ditujukan Kanjeng Nabi. Karena mengharapkan syafaat. Mumpun disalahke, iku proses beliau, proses kita dulu. Tapi ketika saat sudah paham proses berikutnya, bahwasanya syafaat itu milik Allah, lah Allah di mana? Dalam diri kita toh. Berarti
Sholawat itu ditujukan pada diri kita sendiri, akhirnya syafaatnya hidup pada diri kita. Sehingga tak simpul nih ini Pak, ini enggak ada yang disalahkan akhirnya. Golongan yang diam tidak merasa disalahkan, golongan yang dikhos sudah benar. Gini, syafaat itu milik Allah, lalu dititipkan Kanjeng Nabi untuk kita yang mau bersolawat. Apa hakikatnya solawat? Nek syariatnya ya yang kita dengar-dengar Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi solawat itu hafidu ala sholawah. As-sholawah jam'u minas sholah, jamak dari sholat. As-sholah ay ad-du'a. Ad-du'a diartikan menghadap. Berarti sholawat itu adalah menghadap. Inilah yang kumaksud inni wajjahtu wajhiya, madepe roh terhadap Allah di alam akhirat. Bisa dikatakan menghadap yang benar, yaitu ketemu Allah di alam akhirat, manakala wujud dunia iki kotok sudah dihapus oleh Allah. Carane Allah menghapus, dinyalakanlah nur makrifat. Allah menyalakan nur makrifat, alasane jenengan gas pol dzikir kuwi. Inilah prosesnya. Jelas Pak nggih? Tergantung sholawat kacamata syariat yo sallallahu alaihi Muhammad, kacamata hakikat menghadap. Makanya sholat itu secara syariat jadikanlah munajat untuk menghadap Allah, bertemu. Nggak bisa kita ternyata. Berarti kita nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan pada kita untuk menghadap bertemu Allah. Itu alasan cuma satu, karena kita tidak tahu kuncinya. Wes titik tul. Ngaten nggih? Nggih. Terus yang kedua apa tadi? Penilaian. Kula mboten ahli nilai, Pak. Sing ahli nilai ku mung Allah. Estu kula mboten ahli nilai. Cuman ngeten, tondo-tondo nur makrifat wis menyala atau belum, kalau saya kasih tondo tok mawon. Estu kula mboten, bukan berarti saya nggak berani salah saya menilai orang lain. Estu, nggih mohon maaf. Makanya saya katakan saya bukan ahli menilai. Sing ahli menilai cuman Allah. Ngeten mawon. Kalau kasih gambar, amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Tondo-tondo nur makrifat iku menyala, dinyalakan Allah walaupun 110, tidak 220. Misal nek 110 kan rada mendrip Pak ya. Nanti kalau sudah 220 seperti ini, wah mak bior. Ngeten. Pertama, entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam. Ketika jenengan munajat di dalam setiap wasilah thariqah, kok yo ning ati sampean sudah enggak ada rasa jenengan yang melakukan, justru bal yusyahid annal fa'ilah huwallah ta'ala. Justru dalam hati jenengan iku muncul rasa, yang muncul itu adalah hidup keakuannya Allah, maka itu tanda lampunya sudah menyala. Urusan berapa detik pertemuan itu urusannya Allah, yang tahu Allah sendiri dan dirimu. Sedina suwengi
1 hari 1 malam. Kalau kita hitung jam 24, itu Allah bagi 2 waktu. Pertama, waktu kita itu menghadapi jasad repot urusan dunia. Ada waktu yang kedua, jasad tidak repot urusan dunia. Kata Allah, tak tunggu awakmu tobatmu he hambaku, bendino tiap hari, tak kasih waktu 24 jam untuk bertemu aku, tak enteni. Kamu makan tak tunggu, dengan bentuk aku menunggu, kau tak layani. Tak gerakkan tanganmu untuk bisa ngambil nasi, tak gerakkan lidahmu untuk merasakan, gigimu untuk menghaluskan makanan, tak gerakkan tenggorok kamu bisa menelan, tak gerakkan perutmu, lambungmu bisa memproses makanan itu. Akhirnya ada yang jadi protein, jadi kotoran. Saya di situ. Tapi wahai manusia, wal asri, saya bersumpah demi waktu yang sudah aku berikan. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalam kerugian yang besar karena tak tunggu-tunggu enggak datang. Aku gak cukup. 1 hari kau tak tunggu, besok tak tunggu. Kamu tidur tak tidurkan, kamu bangun tak bangunkan, kamu melihat tak perlihatkan, kamu mendengar suara tak dengarkan. Berbagai lewat sudut manapun kulakukan kata Allah, tapi kuisri oleh minggat gak bali. Tapi ayatnya ono terus Pak. Illalladzina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Jelas toh? Berarti enggak semuanya. Kecuali sing gelem datang nang aku, amanu, wong sing beriman. Kalau yang menggerakkan semua adalah aku, kata Allah. Dia sudah tidak mengakui bisanya ngambil nasi karena dirinya. Hatinya ngakokno karena aku, kata Allah. Dia mengunyah, menelan, bahkan seluruhnya itu dikarenakan aku. Dia hatinya sudah duduk di situ. Sehingga sudah tak nyatakan dalam satu ayat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas sudah. Tidak hanya amanu ayatnya, wa amilus selihah. Tidak hanya sampai beriman, inilah ajaran yang benar dinul qayyimah, tetapi dipraktekkan. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, bertemu pada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas beragama, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika, utawi model sing kaya ngene, nyembah yang seperti itu, itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Pun duduk di sini sampean. Akhirnya dahar sampean dadi nyembah, minum sampean nyembah, kerja sampean nyembah. Semua ternilai di mata Allah sebagai nyembah. Jadi penilaian itu, mohon maaf saya bukan ahli menilai Pak ya. Sing menilai Allah.
dalam diri panjenengan piyambak. Ingat, saya hanya menyampaikan tanda-tanda kalau seseorang sudah bertemu Allah, itu seperti itu. Jikalau kita dimasukkan Allah golongan mahfud, kalau lali, kalau kalau sadar, kalau enggak sadar. Kecuali sudah dimasukkan di golongan maksum, sudah. Tapi ingat, jangan khawatir. Lali jenengan ketika di golongan mahfud itu bukan satu kesalahan. Bukan. Itulah proses kesempurnaan untuk menuju makom jam'i tadi. Makom maksum, makom bako. Kita itu cukup untuk ngegas dzikir, urusan yang menyalakan cahaya makrifat, makom itu lama dan tidaknya hanyalah Allah. Beres. Lanjut.